Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi salah satu ujian bagi partai koalisi pendukung Anies Baswedan, eh, Johnny G. Plate di tahun politik itu. Jadi kasus hukum di tahun politik ini menjadi sorotan publik Indonesia hari ini. Jadi Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan ini adalah ujian bagi partai koalisi perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. AHY mengatakan bahwa dengan persoalan ini koalisi Indonesia Perubahan malah makin solid, malah makin tambah semangat, karena memang ini adalah tahun politik. Semua upaya penjagalan terhadap Anies tentu berlangsung karena ini adalah politik, tahun politik. Jadi kasus hukum harus tetap diproses hukum, tapi lagi-lagi karena ini tahun politik sangat wajar kalau kemudian masyarakat menilainya berbau politik. Itu tidak salah, itu tentu saja adalah penilaian masyarakat itu. Jadi kita bacakan sebuah berita dari CNN tentang AHY sebut penetapan tersangka Johnny Plate jadi ujian koalisi Anies. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai kasus korupsi yang menerpa kader Nasdem sekaligus Menkominfo Johnny G. Plate sebagai ujian bagi koalisi perubahan untuk persatuan pengusung calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ya, kita tahu bahwa semua partai-partai besar, bahkan partai kecil, itu juga ada anggotanya itu juga mengalami kasus korupsi atau kasus hukum. Jadi hampir semua partai politik di Indonesia pernah mengalami kejadian seperti ini. Jadi kita harus tahu bahwa tidak ada yang suci di dalam politik Indonesia hari ini. Jadi sangat sulit karena politik Indonesia itu kan sangat becek ya. Jadi wajar saja kalau hampir semua partai politik itu mengalami hal seperti yang dialami hari ini oleh Partai Nasdem. Jadi semua pernah mengalami. Jadi mereka melihat ini, ya begitulah. Namanya juga tahun politik, itu berbagai macam cara itu bisa terjadi. Ini adalah ujian bagi ketiga partai politik untuk bisa sama-sama tetap pada komitmen dan juga sebuah harapan besar, kata AHY di Jakarta Hotel Bidakara Kamis 18 Mei. Jika koalisi ini bisa berlayar, maka insya Allah kita bisa menghadirkan perubahan dan perbaikan di negeri kita, tambahnya. AHY mengklaim kasus korupsi Johnny Plate tidak mempengaruhi semangat dan soliditas koalisi perubahan. Bahkan ia menilai koalisi ini makin solid ke depannya imbas kasus ini. Jadi sebenarnya koalisi perubahan ini mendapat satu suntikan semangat baru dan semangat perlawanan baru, karena memang ini memang terlihat memang berbau politik gitu. Jadi memang ada dan sedang berlangsung upaya untuk penjagalan agar Anies tidak bisa dicalonkan. Jadi partai politik pengusung Anies sudah tahu ini, sudah membaca hal ini akan terjadi, dan mereka tentu sudah membuat antisipasi dan rencana-rencana besar sebagai alternatif plan B gitu. Jadi kita ketahui bahwa
partai-partai pengusung Anies ini sudah sangat pengalaman di dalam dunia politik Indonesia. Jadi mereka tentu punya strategi karena mereka sudah bisa membaca kejadian-kejadian ini sebelum terjadi. Jadi mereka sudah menyiapkan antisipasinya. Kalau kita lihat PKS, Demokrat, Nasdem ini tentu adalah partai yang sudah sangat berpengalaman untuk bagaimana melawan dan mencapai kemenangan. Saya bisa merasakan setelah situasi ini, insya Allah makin solid, insya Allah makin memiliki kekuatan untuk sama-sama kita menghadirkan gerakan perubahan, kata AHY. AHY menegaskan Demokrat tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan di kasus Johnny Plate. Ia lantas berharap penegakan hukum di Indonesia bisa ditegakkan tanpa tebang pilih. AHY juga berharap hukum ke depan benar-benar murni dan semata-mata untuk menegakkan hukum. Kita tidak berharap adanya penegakan hukum yang dicampur aduk dengan politik. Kira-kira begitu, sambung AHY. Jadi AHY berharap hukum tetap hukum, tidak ada intervensi politik. Tapi kita tahulah di Indonesia, bahkan di luar negeri, kadang hukum dijadikan alat politik. Jadi sangat akan menyedihkan jika ternyata hari ini politik telah menjadi panglima, bukan lagi hukum. Dan itu adalah matinya etik hukum atau moralitas hukum di Indonesia. Jika politik telah menjadi panglima, kemudian menjadikan hukum sebagai alat politik untuk menjegal lawan politik. Jadi kita ketahui banyak kasus-kasus hukum atau kasus korupsi di negeri ini hingga hari ini itu belum tuntas. Jadi semua orang melihat ya begitulah politik di Indonesia. Jadi banyak warga Indonesia sangat tahu semua bahwa banyak persoalan kasus korupsi di Indonesia hingga hari ini itu tidak tersentuh atau tidak disentuh, dan itu masyarakat Indonesia sudah bisa menilainya sendiri. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesiaku.